Hai teman-teman, berikut ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai ruang kolaborasi perancangan dan pengembangan kurikulum. Anggota kami terdiri dari 5 orang, yaitu Anggun Veronica, Anissa Diana, Ardia Regita, Ari Sanja, dan Artia Prastiwi. Untuk part pertama yaitu definisi UBD. Understanding by Design merupakan sebuah model pengembangan kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, UBD membantu para perancang kurikulum dan pengajar untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur sejak awal, mendesain kegiatan pembelajaran dan penilaian yang selaras dengan tujuan tersebut, memastikan bahwa siswa tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga benar-benar memahaminya dan dapat menerapkannya dalam berbagai konteks. Understanding by Design disebut dengan backward design atau desain mundur, karena proses perancangannya dimulai dari akhir terlebih dahulu, yaitu tujuan akhir pembelajaran, dimulai dari menentukan tujuan, penilaian atau asesmen, kemudian merancang pengalaman belajar. Tujuan penggunaan. Penggunaan UBD diterapkan dalam pembuatan rancangan pelaksanaan pembelajaran sebagai solusi alternatif untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dengan cara merumuskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian disinkronkan dengan penilaian dan langkah kegiatan. Selanjutnya, tahapan. Pendekatan UBD dalam merancang pelaksanaan pembelajaran memiliki 3 tahapan, yaitu tujuan pembelajaran, identify design result, mengembangkan asesmen, selanjutnya merencanakan kegiatan atau plan learning activity. Elemen-elemen yang memuat tahapan pertama yaitu establish goal atau tujuan utama. Ide atau tujuan utama dipilih untuk mengutamakan penguasaan dalam menjelaskan fenomena dan pengamatan tentang pengetahuan. Pokok ini ditentukan sebagai dasar penilaian dan langkah kegiatan. Guru menentukan tujuan atau ide besar yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, essential question atau pertanyaan utama. Elemen ini fokus pada pengambilan inti pengetahuan yang ingin dibentuk, menarik, dan efektif dengan meminimalisir kegagalan. Setelah guru menentukan capaian tujuan, selanjutnya menyelidiki dan melakukan transfer belajar dengan tindakan dalam kehidupan. Elemen ini akan membantu siswa membangun pemahamannya terhadap suatu konsep. Selanjutnya, understanding atau pemahaman. Perlu adanya pemahaman spesifik terkait materi dan kebutuhan belajar peserta didik untuk menentukan tujuan yang dicapai. Hal tersebut dapat berupa apa yang harus dipahami, miskonsepsi apa yang diprediksi muncul, selanjutnya ide utama pembelajaran dan poin khusus yang bisa dipahami dan diterapkan. Dalam tahap pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Dalam tahap ini, mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Prioritas pembelajaran ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang. UBD menekankan aktivitas transfer dalam kehidupannya. Siswa berprestasi bukan hanya unggul di kelasnya, namun dapat menggunakan pembelajaran di lingkungan lainnya. Selanjutnya, elaborasi pemahaman, penerapan, perancangan, tahapan. Contoh penerapan tahapan pertama. Hasil yang diinginkan, memahami bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Tujuan yang ditetapkan, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya dengan benar. Pemahaman, meningkatkan kemampuan peserta didik agar dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan, memahami fungsi masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan antara lain akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pada umumnya, bagian tumbuhan dapat dibagi ke dalam 3 fungsi, yaitu untuk pertumbuhan tanaman, perlindungan diri, atau adaptasi dan alat perkembangbiakan. Pertanyaan penting, apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Apa fungsi dari tubuh tumbuhan? Bagian mana dari tumbuhan yang berperan sebagai perkembangbiakan? Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup atau melindungi diri? Peserta didik akan tahu
bagian tubuh dalam tumbuhan serta mengetahui khususnya di setiap bagian tubuh tumbuhan. Peserta didik dapat menemukan perbedaan fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. See you.